Dan yang paling bikin nyesek Nasdem adalah bahwa ternyata tidak diundangnya Partai Demokrat itu disertai dengan permintaan maaf dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Sekjen Partai Demokrat Teuku Rizky Harsha bahwa PDIP tidak mengundang Partai Demokrat dengan alasan etika politik. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Sebenarnya di mana letak kesalahan Nasdem terhadap Presiden Jokowi? Kalau menurut saya sih, bahwa Nasdem ini dinilai telah mengkhianati Presiden Jokowi dengan memilih bakal capres yang merupakan antitesis Presiden Jokowi. Kalau Demokrat dan PKS kan sudah jelas sikapnya. Mereka memang partai oposisi. Mereka konsisten dengan pendiriannya. Sementara Nasdem ini berusaha untuk memperoleh elektabilitas dengan cara cepat. Walaupun jalan yang dipilih itu berlawanan dengan apa yang dikerjakan dulu dan sekarang. Namun demi ambisi untuk menang dan dengan sikap nggak sabaran, Nasdem secara sembrono memilih untuk mengusung Anies Baswedan. Tapi juga nggak mau mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Di sini ngomong ABC, di sana ngomong XYZ. Nasdem berusaha terus meyakinkan publik dan kubu Jokowi bahwa Anies akan meneruskan program Presiden Jokowi. Namun Anies sendiri malah ngomong sebaliknya kan. Efek buruk dari langkah ambisius tapi sembrono itu sudah dirasakan oleh Nasdem. Elektabilitasnya sendiri tidak jadi meroket dengan mengusung Anies, sedangkan elektabilitas Anies juga sama, makin menurun. Sementara itu mereka yang sering tampil dekat dengan Presiden Jokowi yang bukan dari PDIP ya, misalnya Prabowo, elektabilitasnya meningkat, atau Partai PAN ya, yang ketua umumnya juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, juga mengalami kenaikan yang signifikan. Padahal PAN itu kan baru saja bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Kedekatan dengan Pak Jokowi memang bikin popularitas dan elektabilitas meningkat. Gimana nggak meningkat? Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi kan mencapai titik tertinggi. Rakyat senang dengan kehadiran beliau dimanapun, bahkan di negeri tetangga. Sementara itu, Nasdem yang melangkah menjauhi Presiden Jokowi, ia merasakan akibatnya. Belum lagi kasus dugaan korupsi 8 triliun rupiah oleh mantan Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate. Alamat nyungsep kan ya? Tentu saja yang paling mengejutkan Nasdem adalah manuver PDIP yang dengan kerendahan hati mendekati Partai Demokrat. Puan dan AHY pun ketemuan. Ini sebuah manuver penting yang bikin nyesek Nasdem. Sampai-sampai salah satu petinggi Nasdem menyebut pertemuan Puan dan AHY hanyalah gimmick politik. Gimmick itu semacam alat promosi aja gitu ya, nggak beneran maksudnya. Bilang aja iri ya. Apalagi sesudah itu SBY merilis cerita soal mimpinya satu gerbong dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Cerita mimpi ini juga disambut positif oleh PDIP. Bikin Nasdem tambah panas aja. Saya kira Nasdem kemudian mencari-cari cara untuk menunjukkan kepada publik kedekatannya dengan Pak Jokowi. Masa PAN yang baru dekat sama Presiden Jokowi dalam hitungan bulan saja sudah mendapat kenaikan elektabilitas, sedangkan Partai Nasdem yang sudah bertahun-tahun dekat Jokowi malah menurun. Akhirnya muncul kesempatan itu, yakni pada hari ulang tahun Presiden Jokowi pada tanggal 21 Juni, hari Rabu lalu ya. Di akun media sosialnya, Nasdem memposting ucapan ulang tahun beserta foto Surya Paloh merangkul Presiden Jokowi. Ini yang saya sebut kayak ngedipin Pak Jokowi ya. Bisa jadi mau mengingatkan Pak Jokowi sama jasa-jasa Nasdem, bahwa dulu Nasdem ikut mengusung Pak Jokowi dalam 2 kali pilpres, bahwa Nasdem itu harusnya juga masih mendapat perhatian dari Pak Jokowi. Masa sekarang dicuekin melulu? Pak Jokowi kok tega? Begitu kira-kira sinyal yang disampaikan oleh Nasdem ke arah Pak Jokowi ya. Namun apa yang terjadi kemudian? Bukannya mendapat simpati, ya Nasdem tetap aja dicuekin.
Hari Sabtu kemarin tanggal 24 Juni, PDIP bikin acara besar, yaitu puncak peringatan bulan Bung Karno sebagai acara konsolidasi akbar PDIP. Acara besar-besaran ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. Acara besar tentunya dihadiri oleh orang-orang besar. Ada Ibu Megawati dan Presiden Jokowi serta Capres 2024 ya, Pak Ganjar Pranowo tentunya hadir di sana. Hadir pula para menteri kabinet Presiden Jokowi dan para ketua umum atau yang mewakili partai politik yang diundang. Ada Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN, Haritanu Sudibyo dari Perindo, Mardiono dari P3, dan perwakilan dari PKB ya. Prabowo sebagai menteri dan ketum parpol sepertinya sih juga diundang ya, namun tidak datang. Menurut Wakil Ketua Umum PKB, ketidakhadiran Prabowo kemungkinan besar karena ada berita duka dari pihak Gerindra, yakni meninggalnya salah satu petinggi Gerindra ya dalam waktu yang bersamaan. Sebagai partai oposisi, wajar jika Demokrat dan PKS tidak hadir di acara ini. Namun, Nasdem yang saat ini menterinya masih ada di pemerintahan Presiden Jokowi, ternyata memang tidak diundang. Udah berusaha kedipin Pak Jokowi, ternyata nggak diundang lagi di acara besar PDIP. Dan yang paling bikin nyesek Nasdem adalah bahwa ternyata tidak diundangnya Partai Demokrat itu disertai dengan permintaan maaf dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha bahwa PDIP tidak mengundang Partai Demokrat dengan alasan etika politik. Karena ini kan acara konsolidasi partai ya. Namun Hasto juga menegaskan bahwa komunikasi secara intens di antara kedua partai tetap dilanjutkan. Dan ternyata permintaan maaf PDIP ini ditanggapi secara positif oleh Partai Demokrat. Partai Demokrat menyatakan bahwa mereka memahami mengapa tidak diundang. Ini disampaikan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat, Johnson Sitindaun. Jadi Demokrat menyetujui dan menerima langkah yang diambil oleh PDIP tersebut. Tentunya Demokrat juga mendukung komunikasi, dialog, dan silaturahmi yang sudah terjalin antara Puan dan AHY untuk terus dilanjutkan. Kompak ya, PDIP dan Demokrat. Sedangkan Nasdem hanya bisa menonton dari jauh dan gigit jari. Alamat makin jauh dari Presiden Jokowi nih ya, makin jauh sama dengan makin jatuh dalam kubangan elektabilitas. Yaitu kan konsekuensi dari langkah sembrono yang diambil Nasdem sendiri. Walaupun misalnya sesudah balik dari ibadah haji nanti, Anies kemudian mengumumkan bahwa AHY yang menjadi cawapresnya dan koalisi terus berjalan sampai Pilpres. Emang Nasdem bakal happy? Tetap kali gigit jari ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwur TV ya. Kura-kura memang juara.